kabar untuk Anda seluruh pendengar di seluruh Indonesia dan juga tentunya Anda yang mendengarkan kami melalui live streaming di www.heartline.co.id, Anda yang mendengarkan melalui apps di Heartline Tangerang dan juga tentunya Anda yang mendengarkan di 100,6 FM Heartline Radio serta teman-teman jaringan pelayanan radio di seluruh Indonesia. Senang sekali kesempatan kali ini saya Ria Masilitonga boleh menemani Anda dan kita di program Sketsa Keluarga Indonesia. Khusus untuk hari ini kita akan membahas seputar memerangi kekerasan di ruang publik gitu ya, khususnya kekerasan seksual di ruang publik karena memang hingga saat ini yang namanya perempuan dan juga anak masih terus menjadi atau sering menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual dan kebanyakan kasus-kasus tersebut justru terjadi berada di ruang publik. Untuk itu saya akan ngobrol-ngobrol kali ini dengan seorang aktivis perempuan, anak dan juga lingkungan. Kali ini saya bersama dengan Mbak Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo. Biasa kita panggil Mbak Sarah. Halo Mbak Sarah, apa kabar? Baik, terima kasih. Iya, thank you sudah sudah menjumpai kita juga ya di program Sketsa Keluarga Indonesia hari ini. Oke Mbak, kita ngomongin seputar kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik. Ruang publik itu kan nggak cuma di sekolah, di kantor, di transportasi, dimanapun gitu. Makin kesini kok malah makin banyak gitu. 80% yang dialami oleh perempuan dan juga anak. Tanggapan Anda sendiri dulu Mbak Sarah. Ya, itu menarik kalau misalkan dikatakan bahwa mulai kesini tambah banyak. Menurut saya sebenarnya banyak yang sudah terjadi dari dulu, tetapi mungkin dua faktor. Faktor yang pertama adalah kesadaran masyarakat tentang apa itu yang namanya kekerasan seksual. Jadi dengan kesadaran mereka meningkat, sehingga mereka pun juga mengetahui bahwa oh itu salah, itu tidak bisa diterima. Jadi dengan kesadaran itu lebih banyak lagi yang melakukan pelaporan. Tapi di sisi yang lainnya juga tentunya kita melihat bahwa permasalahan seperti ini dari dulu itu sudah sangat banyak dan dari segi pendidikan kita itu masih jarang dibicarakan tentang permasalahan ini. Karena tabu. Ya, apakah itu tabu atau memang para gurunya kurang tahu bagaimana menyampaikannya atau orang tuanya pun juga merasa bingung bagaimana menjelaskan kepada anak-anaknya. Kalau di luar negeri itu kan bahkan di PAUD saja itu sudah diajarkan yang namanya good touch but bad touch gitu kan. Apa sih sentuhan yang baik, yang oke dengan sentuhan yang itu tidak baik. Gitu. Dan itu dimulai dari PAUD, dari anak-anak balita supaya mereka pun juga tahu kalau misalkan ada yang menyentuh mereka dengan itu pelecehan, mereka jadi tahu bahwa oh saya harus melaporkan karena ini tidak nyaman, ini harus tidak boleh dilakukan gitu. Tapi kalau mereka tidak dididik tentang hal itu, bagaimana mereka bisa tahu bahwa itu tidak baik. Ya. Makanya kenapa kalau kita lihat sekarang banyak sekali video-video sosialisasi di sosial media kita terima, itu justru malah kita mengadop video dari luar. Ya. Gitu ya, dengan kita tersentuh melihat video itu dan kita belum bisa bikin gitu karena memang ya mereka sudah memulai dulu gitu ya. Kalau kita bikin video pun juga kadang-kadang orang kok menunjukkan sih yang seperti itu gitu kan. Karena balik lagi pemahaman gitu bahwa oh ini justru untuk mendidik bahwa ini jangan, karena kita bicara tentang misalnya nih pendidikan seks aja, itu saja sudah dari kata itu pun juga mau bicara seksual aja orang udah kayak salah tingkah dan nggak tahu bagaimana, tidak mengerti bahwa yang dimaksud adalah pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan bahwa apa sih sebenarnya itu yang baik atau yang tidak baik, apa ini kan pencegahan gitu. Nah ini hal seperti ini saja pun masih dianggap tabu dan masih tidak dimengerti oleh masyarakat secara umumnya. Iya, kalau yang banyak sekarang itu kan terjadi memang kekerasan seksual, kita lihat dari aduan-aduan yang kami terima juga ya, di radio juga kami menerima itu adalah kekerasan seksual di media sosial. Itu sekarang yang paling banyak muncul. Ini kenapa? Apakah memang kesadaran kita bermedia sosial yang benar itu balik lagi kalau menurut sebetulnya? saya itu dari segi misalnya pelaku ya bisa melakukannya di mana saja. Ini hanya istilahnya menambah ruangnya. Jadi istilahnya oh ada tempat baru nih bisa melakukan itu. Luas. Dan apalagi mereka bisa melakukannya secara anonymous gitu kan. Betul. Dari anonymity itu, dari mereka menggunakan fotonya siapa, bukan foto mereka, bisa foto kucing juga mereka pasang gitu kan. Terus namanya nama siapa, mereka melakukan apapun yang mereka lakukan hanya dari jari-jari mereka. Tanpa mereka merasa bahwa oh mereka akan tertangkap atau itu istilahnya oh saya bisa lakukan karena itu kebebasan berekspresi lah apalah. Nah
padahal kita harus memberikan pendidikan bahwa hal seperti itu pun juga seharusnya tidak boleh dilakukan gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan ada peningkatan dari jumlahnya mungkin tidak, tapi ini dari segi pemindahan ranahnya gitu. Iya. Nah, kemudian apa nih menurut Anda yang harus dilakukan supaya ini makin berkurang begitu? Lagi-lagi kalau kita bicara tentang semua ini pasti balik lagi ke pendidikan. Pendidikan, sosialisasi. Jadi saya contohkan, misalnya kemarin itu kan sempat rame ya tentang pelecehan seksual di Twitter yang dianggap ditujukan kepada saya. Oh iya, ya kan? iya. Dan itu sempat rame, viral. Dan justru saya menggunakan kesempatan itu untuk mendidik, gitu ya. Apa yang Anda lakukan saat itu? Saya langsung posting itu, saya tulis 2 hari setelah kejadian itu karena saya sangat sibuk waktu itu, jadi saya tidak ada waktu. Baru saya akhirnya tulis 2 jam secara gambaran luas itu apa sih yang terjadi, kenapa itu bermasalah dan karena saya melihat reaksi dari masyarakat pun juga masih banyak yang bermasalah. Jadi reaksinya yang bukan dari segi, kalau kelakuannya dari dulu juga kita udah tahu gitu loh bahwa banyak yang memang kelakuannya nggak benar. Dari otaknya aja udah nggak benar gitu. Tapi kalau misalkan dari reaksi masyarakatnya itu masih ada yang tidak benar, ya, maksudnya bahwa justru reviktimisasi, melakukan reviktimisasi itu artinya memperlakukan korban sebagai pelakunya, bahwa kamu sih soalnya berpakaiannya nggak benar, Lu sih keluar malam lu sih keluar gitu. malam, lo ngapain jalan-jalan lagi, padahal bidan pulang malam ya normal gitu loh. Terus kalau misalkan berpakaian seperti apa ya dilihat dulu dari konteksnya gitu. Iya. Apakah kita juga akan menyalahkan para atlet yang dengan pakaian mereka itu mereka salah dengan berpakaian seperti itu padahal mereka sedang berolahraga dan seterusnya. Itu saya jelaskan, saya pampang dengan jelas dan waktu saya pertama kali saya post gitu di Instagram ada seseorang yang langsung saya udah tebak aja bahwa nih orang belum baca. Itu ada repost atau enggak? Apa yang dia tulis? Enggak. Oke. Jadi dari komentar dia, saya itu jelas bahwa dia belum membaca. Nanti komentarnya balik lagi reviktimisasi bahwa kan Anda tahu bahwa Anda seharusnya seperti ini. Itu saya screen capture. Untung saya screen capture karena dia delete langsung setelah itu karena saya langsung komentar bahwa jelas Anda belum membaca dan Anda langsung berkomentar. Lain kali tolong dibaca dulu sebelum Anda nanti mempermalukan diri Anda istilahnya. Saya jelaskan itu, saya pampang jelaskan itu bahwa inilah contoh seorang yang tidak membaca. Dia delete, tapi ini yang saya salut bahwa beberapa saat setelah itu, ya sehari setelah itu dia DM saya. Dan dia tulisannya dia jelaskan bahwa, Mbak, saya khilaf, saya mohon maaf, saya memang menulis itu, saya belum baca. Setelah saya baca apa yang Mbak tulis, saya mohon maaf, sekarang saya akhirnya jadi mengerti apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual. Kenapa Mbak bereaksi seperti itu? Dan saya mohon maaf, mudah-mudahan kedepannya saya tidak melakukan hal itu lagi. Dan itu saya salut dan saya katakan, Tuhan, kalau memang saya dipanggil untuk maju sebagai calon wakil wali kota hanya untuk mendidik nih satu orang, berarti saya sudah menunaikan ibadah saya. Betul. Dan itu paling yang tidak kita ada inginkan. kesadaran dari dia bahwa gue salah nih gitu kan. Iya, bukan hanya kesadaran bahwa dia akhirnya setelah saya bilang bahwa kamu belum baca, dia membaca dan setelah dia membaca dia memahami apa yang saya tulis dan dari situ dia akhirnya ambil inisiatif untuk mendm saya personal message, dia langsung japri, dia bilang saya mohon maaf gitu loh. Dan itu saya justru langsung saya salut dan saya langsung post lagi bahwa ini contoh yang luar biasa bahwa dia menyatakan dan bagaimana dia belajar. Jadi balik lagi ke pendidikan. Tapi kan memang nggak banyak yang seperti itu Mbak Sarah. Kalau kita lihat nih ya, taruhlah ada yang memposting sesuatu yang nggak enak gitu tentang kekerasan seksual di dunia digital, di repost lah sama orang-orang model Anda, public figure. Tapi komen-komennya kan kebanyakan yang justru malah menjadikan kita tuh objek. Dalam arti memang lu baperan aja digituinnya baper gitu kan. Respon-responnya justru banyak yang malah menyalahkan gitu. Gitu. Kalau yang dimaksud dengan reviktimisasi. Nah itu banyak sekali gitu di media sosial, di Instagram, di segala macam gitu. Betul. Itu kenapa ya? Maksudnya
kan sudah banyak gitu contoh-contoh sebelumnya bahwa banyak loh yang akhirnya diadili gitu, yang akhirnya ditangkap segala macam, tapi kok justru malah nggak berkurang. Yang salah di mana gitu? Nggak, pemahaman dan juga kita bicara dari segi hukum, itu belum ada hukum yang menjelaskan, mendefinisikan kekerasan seksual secara detail. Oke. Jadi kita tidak punya secara hukum apa itu yang namanya pelecehan seksual. Nggak ada. Jadi balik lagi bahwa kalau misalkan kita menyatakan itu salah, ya itu kan harus istilahnya dengan hukumnya. Kalau saat ini kan masih sanksi sosial gitu kan. Masih kita meminta bahwa ini jelas-jelas bahwa ini salah gitu. Nah, tapi balik lagi itu pendidikan harus dengan pemahaman bahwa apa yang kalian lakukan justru itu merevictimisasi para korban dan itu tidak benar. Kalau pendidikan itu belum dilakukan ya apakah kita bisa menyalahkan mereka juga? Tapi kadang-kadang sanksi sosial kadang-kadang efektif juga Mas Sarah. Ketika mungkin akun ini salah, kemudian dia dibanjiri oleh orang-orang yang mendukung gitu ya, yang mendukung dalam arti lu nggak boleh gini, lu nggak boleh, lu inget lu punya orang tua, lu punya ibu, punya adik. Akhirnya akun itu di-repost rame-rame dan hilang. Dan orang-orang yang lain nggak mau, jangan sampai akun saya hilang juga gitu. Kadang-kadang sanksi sosial juga. Iya, bisa efektif, bisa tidak. Maksudnya begini, sanksi sosial itu kan kalau sanksi itu, saya kadang-kadang ngelihatnya begini, kalau misalkan sanksinya itu tidak dianggap hukuman oleh orang yang dihukum, itu tidak akan efektif, gitu loh. Kalau hanya untuk menghilangkan akunnya saja, bagi beberapa orang itu nggak membuat perbedaan dalam hidupnya dia gitu. Dia tinggal ganti namanya dikit terus langsung bikin akun baru lagi gitu bikin ya. akun baru gitu kan. Kalau misalkan dia belum memahami bahwa itu salah, gitu loh. Jadi balik lagi masih banyak PR kita tentang ini karena masih banyak tokoh-tokoh public figure yang belum punya pemahaman yang baik dan benar tentang apa itu yang dimaksud dengan mengobjektifikasi perempuan, apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual, itu masih banyak yang belum memahami. Berarti peran tokoh, peran influencer seperti Anda itu besar sekali untuk mengedukasi masyarakat kita. Ya, saya setuju. Kenapa public figure tidak menggunakan sosial medianya untuk hal-hal seperti itu? Mungkin belum banyak yang satu menganggap bahwa itu adalah perjuangan mereka. Ya kan, bukan tugas saya gitu ya. Oh itu nggak pernah tuh saya merasakan itu, atau saya nggak pernah mengalami itu, atau istilahnya wah kalau itu kayaknya terlalu kontroversial. Nggak ya, siap. Semua orang ya pasti semua orang punya alasan mereka masing-masing. Iya. Pengaduan-pengaduan apa sih yang muncul? Anda sebagai seorang aktivis tokoh di bidang anak gitu ya, lingkungan hidup dan juga kekerasan seksual, apa yang paling banyak gitu? Pengaduan apa yang sering Anda terima? Iya, karena kan saya juga ada yayasan anti perdagangan orang sejak tahun 2012. Jadi saya memang dan kawan-kawan saya lewat yayasan Parta, Parinama Asta, itu kami memang fokus di situ sehingga kami memang menangani kasus-kasus perdagangan orang. Kalau misalkan selain dari itu, selama saya di DPR RI di Komisi 8 yang memang membidangi Kementerian Sosial itu berhubungan dengan rehabilitasi sosialnya atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan kami juga banyak sekali waktu memperjuangkan RUU penghapusan kekerasan seksual berhubungan dengan Komnas Perempuan dan juga Forum Pengada Layanan mereka yang mendampingi korban-korban kekerasan seksual itu range-nya banyak sekali. Mau itu dari KDRT, mau itu dari kekerasan terhadap anak, mau itu pemerkosaan anak, mau kan ada banyak sekali kasus-kasus yang sudah viral. Gang rape juga sempat jadi isu yang besar sekali. Dengan kasus YY waktu saya di DPR itu kan kasus YY terjadi yang waktu itu di Bengkulu. Tapi yang buat saya nggak habis pikir, setelah kasus itu muncul, lalu habis itu udah hilang lagi, orang nggak tahu apa yang terjadi selain dari pelaku-pelakunya dihukum dan seterusnya. Padahal itu banyak sekali pelaku-pelakunya yang masih anak-anak. Yang jadi pertanyaan kami pengambil kebijakan kan bagaimana kok anak-anak tersebut dan juga orang-orang yang pelaku gang rape itu yang dimana ada yang pengangguran dan seterusnya, kok bisa mereka mendapatkan akses pada pornografi? Kok mereka bisa dapat kuota? Iya, padahal duitnya mereka dari nganggur, mana? Padahal mereka pengangguran.
Kalau misalkan mereka memang masih anak, di mana peran orang tua untuk mengawasi apa yang mereka tonton? Tapi ini juga balik lagi kepada permasalahan yang sangat besar di Indonesia bahwa banyak orang tua memang tidak mampu untuk mengawasi setiap saat pada apa yang dilakukan anak-anaknya. Karena balik lagi kebutuhan ekonomi membuat Kebutuhan mereka harus ekonomi, bekerja. akhirnya mereka banyak yang merantau, dititipkan kepada bibi, kakek, nenek. Lalu kalau misalkan orang tuanya pun juga kalau misalkan ada, belum tentu dia punya kemampuan atau dia Untuk tahu mengakses. bagaimana untuk mengakses internet. Karena mereka generasinya sudah berbeda. Iya. Kita punya undang-undang pornografi, di mana peran pemerintah dengan cybercrime unit, gitu kan. Jadi ini banyak sekali permasalahan, dan yang juga buat saya sangat miris waktu itu, saya bicara dengan Bu Khofifah yang waktu itu masih sebagai Menteri Sosial. Dia bilang bagaimana keluarga dari si Yeye ini yang korban gang rape dan akhirnya dibunuh kan, malah mereka dikucilkan dari kampungnya. Loh, ini kan reviktimisasi udah level community gitu loh, komunal. Jadi bayangkan, kita jangan kaget kalau misalkan masih ada banyak reviktimisasi lewat media sosial. Karena bayangkan saja yang keluarga yang tidak melakukan kesalahan apapun, anak mereka sudah diperkosa sedemikian kejamnya dan dibunuh, malah mereka diperlakukan seperti mereka membawa aib kepada kampungnya. Kembali lagi ini kepada pendidikan dan sikap dari para pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia. Sejauh mana RUU itu akhirnya? Ya saya nggak tahu, bisa ditanya ke kawan saya saat ini sih rada-rada Berarti saya stuck. mesti iya, tapi waktu itu cukup alot juga ya ketika Sangat membahas enggak, masalah itu sangat alot. Itu salah satu hal yang membuat saya rada-rada nggak mau balik lagi ke DPR. Apa yang membuat alot itu apa? Sebetulnya apa mereka memang Nggak, merasa ideologi. ini nomor 2? Enggak. Ini kita bicara tanpa basa-basi, saya menjelaskan ini ideologi. Oke. Karena bagi mereka pembahasannya adalah tentang ideologi. Nah kalau kita sudah bicara tentang ideologi itu sudah susah. Karena kan nggak mungkin kita memaksakan ideologi kita kepada orang lain. Dan bagi mereka ini adalah ideologi. Di mana mereka tidak setuju dengan kata-kata yang digunakan di dalam RUU itu. Oke. Iya. Kalau udah kayak gini panjang memang urusannya. Panjang. Ya. Jadi saya Dan udah nggak aduh kelar-kelar kalau juga. gitu udah angkat tangan Oke. deh, karena bukannya istilahnya kita angkat tangan terhadap permasalahan ini, tetapi ya kita balik lagi ke pendidikan dan pemahaman tentang apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Kita bicara hak asasi manusia saja nih Bu Ria, mohon maaf para pendengar, tapi realitanya waktu saya di DPR itu ada anggota DPR yang bahkan, dan ini didukung oleh rekan-rekan yang lainnya, ada yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah produk dari Barat, kita harus buat produk hak asasi manusia versi Sendiri. Indonesia. Gitu loh. Itu yang gimana gitu Ya, ya? jadi kalau misalkan dianggap bahwa hak asasi saja yang seharusnya setiap manusia terbebas dari diskriminasi, terbebas dari kekerasan, itu saja sudah dianggap tidak sepakat, ya sudah pasti kita ujung-ujungnya nggak akan setuju dengan apalagi yang lex spesialis tentang kekerasan seksual. Berarti Anda pesimis ya kalau ini akan goal gitu? Bu, ya bukan pesimis ya, tapi saya realistis. Oke. Pesimis, realistis beda-beda tipis lah ya. Beda-beda tipis. Saat ini beda-beda tipis. Oke. Kembali lagi seputar kekerasan seksual di ruang publik. Ketika ada perempuan mungkin merasakan pelecehan taruhlah di transportasi umum begitu ya. Kemudian dia tidak bisa apa-apa. Karena kalau mungkin dia berteriak nanti malah dia yang diteriakin gitu kan. Atau ya dia nggak bisa melawan. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Enggak, kalau bagi saya sih, saya salah satu yang pasti menyatakan kamu harus berani. Berani bicara. Saatnya perempuan Berani memang menyuarakan. Harus. Apalagi di ruang publik. Justru kalau misalkan di sekeliling itu tidak melakukan apa-apa, tidak membantu, shame on them. Itu justru malu lah, mereka yang harusnya malu. Dan sekarang ada kekuatan online gitu kan, yang seharusnya bisa itu, kita tinggal pintar-pintarnya aja untuk ambil foto, dan kita juga harus menyampaikan apa yang terjadi. Kita harus mulai berani untuk menyuarakan, karena kalau dengan kita menyuarakan akan lebih banyak lagi mereka di luar sana yang mungkin karena keberanian kita, mereka akhirnya berani untuk bicara juga. Ya. Oke, Anda saat ini maju di kontestasi Pilkada 2020 khususnya di Tangsel. Bagaimana caranya untuk Anda menciptakan ruang publik yang aman khususnya buat perempuan dan juga anak-anak? Kita bicara dari berbagai sisi. Yang satu sisi kita harus bicara dari infrastruktur misalnya. Simpelnya, sederhananya kita bicara CCTV.
ya kan? Oke, CCTV. CCTV seharusnya bisa kita tempatkan, awal mulanya mungkin di ruang-ruang publik yang umum dulu, baru di tempat-tempat yang mungkin secara data itu lebih rentan pada terjadinya kriminal di tempat-tempat tersebut. Yang gelap Nah, gitu ya. ya kalau ke tempat gelap, nah itu bicara juga tentang penerangan. Kan kita sekarang sudah punya teknologi juga solar dan seterusnya yang seharusnya bisa ada penerangan yang tidak harus yang nggak mahal, ya nggak mahal lah, dan justru itu di tempat-tempat yang tadinya gelap itu bisa kita berikan penerangan. Lalu yang ketiga kita bicara tentang integrated public transportation system, ya kan, sistem transportasi publik yang terintegrasi sehingga semuanya terpetakan, semuanya jelas, tidak ada tempat-tempat lagi yang istilahnya rentan untuk terjadinya kekerasan, dan juga kita harus pastikan ada tim cepat tanggap, hotline juga mungkin kita akan kerjasama dengan DKI untuk, karena kan semua orang udah mulai tahu tentang nomor 112. Nah, tinggal kita kerjasama untuk memastikan apapun yang terjadi di Tangsel itu mereka bisa serahkan ke kita untuk kita kerahkan tim cepat tanggapnya. Karena sebenarnya di Tangsel sudah ada Satgas PPA. Tapi bagaimana untuk mereka bisa diperlengkapi, mereka ditingkatkan kemampuan dan kapasitasnya, mereka juga berikan bukan hanya kita bicara insentif ya, kita bicara tentang kapasitas untuk mereka bisa melayani masyarakat. Lalu paling terakhirnya adalah kita bicara tentang pendidikan lagi. Masuk ke dalam kita bicara pendidikan kesehatan reproduksi itu masuk ke sekolah-sekolah atau lewat informal, dan kita juga harus memberikan penyuluhan kepada orang tuanya. Bagaimana untuk melakukan komunikasi tentang kekerasan seksual kepada anak-anak. Dan kita menguatkan untuk ibu-ibu dan juga untuk semua masyarakat, jika terjadi itu mereka harus berani untuk menyampaikan dan harus berpihak kepada para korban. Mengakses PPA itu bagaimana caranya? Mereka ada di setiap, bahkan dari yang saya ketahui mereka ada di setiap kelurahan. Nah ini tinggal bagaimana mereka sebagai tim cepat tanggapnya seharusnya. Dan kalau mereka sudah ada, maksudnya tidak digunakan, tidak diperlengkapi dengan bagaimana mereka untuk bisa apakah dengan motornya atau dengan sepedanya untuk datang ke tempat lokasi di mana ada pengaduan. Oke. Nah Anda kan biasanya kan ketika menjadi paslon gitu harus kampanye. Nah sebagai anak muda, generasi muda gitu, kira-kira nih di era sekarang, di era pandemi ini, kampanye yang kreatif tapi juga efektif di era pandemi ini apa yang akan Anda lakukan? Salah satu hal yang memang sulit sekali dilihat adalah bahwa di Tangsel ini kan partisipasinya sangat rendah. Dan salah satu kesulitan itu adalah untuk di perumahan misalnya. Kenapa rendah? Sorry Mbak Sarah, kenapa rendah? Karena kalau dilihat Tangsel itu justru lebih maju dibanding dengan kota-kota yang ada di sini. Nah itu mungkin harus ditanyakan kepada kenapa pada merasa tidak memiliki atas Tangsel. Karena itu seringkali karena kan di tahun 2015 hanya 57%. Padahal lebih eksklusif loh dibanding yang lain kan. Yang voting, tapi kita tidak bisa samakan pilkada dengan pilpres. Oke. Pilpres itu banyak, hajatan, tapi pada saat itu pilkada, mereka menganggap toh juga nggak akan mempengaruhi saya. Nah itu lebih lagi terutama untuk yang di perumahan, karena mereka menganggap hidup sudah nyaman, ya nggak perlulah siapapun yang jadi toh juga nggak akan ngaruh. Ini yang dimana kita harus meningkatkan kesadaran bahwa semua pasti akan kena, mau itu regulasi dari Pemkot, dari Pemda maupun juga dari pemerintah pusat. Nah, di sini di mana kita juga harus meningkatkan angka partisipasi dengan kepemilikan mereka atas Tangsel gitu. Nah, caranya kita mencoba untuk masuk komunitas-komunitas, simpul-simpul. Kita juga bicara program-program yang bisa menggait mereka. Ya, balik lagi meningkatkan kesadaran dan juga ketertarikan dari anak-anak muda juga. Kita juga menggunakan teknologi ya seperti mau itu Zoom, Google Meet, apapun itu untuk kita bisa berkomunikasi, apalagi karena pandemi COVID-19, tetap berkomunikasi dengan mereka dengan segala regulasi yang membatasi kita saat ini. Iya. Oke, terakhir mungkin. Dan tentu menggunakan sosial media. Udah pasti. Pertanyaan terakhir, kalau nanti Anda terpilih untuk memberdayakan perempuan dan juga anak di Tangsel, apa yang akan Anda lakukan? Kalau untuk perempuan sendiri yang tadi saya katakan, pemberdayaan masyarakat melalui UMKM. Jadi kita akan meningkatkan, karena UMKM banyak kontributornya adalah perempuan. Ya kan? Pelaku-pelakunya UMKM. Ya. Jadi kita mau melakukan pemberdayaan dan memberikan akses permodalan, terutama salah satunya adalah untuk single parents.
untuk single moms, ya, single untuk moms. ibu-ibu yang mereka single fighter, itu seringkali mereka sangat terhambat untuk mendapatkan akses akses perbankan. pada perbankan, pada permodalan. Itu yang akan kita bantu, dan juga bagaimana kita meningkatkan kesehatan ibu dan anak, ya. Jadi karena permasalahan stunting masih sangat tinggi di Tangsel, kita juga bicara nutrisi, jadi penyuluhan terutama untuk ibu-ibu muda, bagaimana untuk mereka bisa menjaga selama masa kehamilan, gitu kan, untuk makan nutrisi yang secukupnya, yang memang balance, seimbang. Ini yang beberapa hal yang akan kita lakukan dari segi itu. Anda juga sebagai moms, arti keluarga buat Anda. Terakhir lagi ternyata. Iya, nambah terakhirnya ini iya, banyak. nambah terakhirnya banyak. Iya. Kalau keluarga bagi saya itu ya tergantung ya. Jadi ada keluarga inti yang besar. Dalam arti saya sudah berkeluarga inti, maksudnya saya ada keluarga sendiri. Tapi juga ada keluarga di mana itu ada orang tua saya. Di mana saya lahir, tentunya kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Tetapi disitulah kita bisa belajar untuk mengembangkan diri kita. Karena dengan kita tidak bisa memilih keluarga kita, siapapun itu kita harus belajar untuk mencintai tanpa syarat. Kita dikembangkan di situ, tapi juga kita diberikan tempat yang kalau bagi saya bersyukur, saya ada keluarga yang sangat mendukung, sangat suportif, dan kita bergandengan tangan, dan bagaimana kita menjaga kerukunan, persatuan, itu semuanya kita justru berkembang di situ. Kalau di keluarga yang di mana saya ada suami dengan anak-anak saya melihat bahwa keluarga ini rumah. Ini di mana hati tempat saya kita berada, pulang. tempat kita pulang, tempat kita memang semua nyaman, tempat kita di mana kita bisa melepaskan semua permasalahan luar, gitu kan. Keluarga ini bagi saya, ya sekali lagi tadi saya sebutkan bahwa it is where the heart is, karena kekayaan kita adalah di mana kita menempatkan jantung hati kita, dan keluarga saya adalah kekayaan saya. Semoga tetap jadi contoh keluarganya buat keluarga-keluarga di Indonesia, ya Mbak ya. Mungkin kalau dianggap sebagai contoh, amin. Harus, sebetulnya harus. Thank you Mbak Sarah, thank you untuk waktunya. Terima kasih untuk seluruh yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan siaran Sketsa Keluarga Indonesia di hari ini. Saatnya saya Ria juga mohon pamit dari ruangan Anda. Keep on growing and never give up.